Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali bersekutu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah setiap persiapan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu. Berkati lidah bibir mulut hamba-Mu, agar setiap kata demi kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, ini adalah perkataan yang bisa menguatkan setiap hati sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Waktu yang sangat berharga ini, hamba serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 saya akan membaca untuk kita semuanya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tangguh dalam menghadapi masa sulit. Kesulitan hidup selalu berkembang seiring dengan aspek kehidupan manusia. Dalam bentuk apapun, kesulitan hidup pada akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang berprestasi karena berhasil mengatasi tantangan, dan juga orang-orang frustasi karena gagal dalam mengatasi masalah. Mana yang kita pilih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita mau berprestasi atau kita mau menjadi orang yang frustasi? Saya percaya kita adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kokoh imannya, dan pasti memilih untuk hidup berprestasi. Surat Petrus ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang berserakan atau tersebar di sejumlah wilayah. Kita baca di dalam pasal pertama 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka ini adalah pendatang. Mereka dibenci dan dianiaya oleh orang-orang Romawi, juga oleh saudara-saudara sebangsa mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, apa yang harus mereka perbuat? Mari kita lihat. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, 6a. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi yang mereka perbuat adalah yang pertama, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin bagi kita kata ini kita rasa aneh. Dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks, Rasul Petrus menasihati kita supaya merendahkan diri. Segala yang kita miliki seperti kekayaan, kekuatan, kekuasaan, jabatan-jabatan tinggi, itu semua tidak dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah sulit yang kita temui di dunia ini. Semua itu tidak ada gunanya. Itu semua hanya menyombongkan diri. Tapi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah hanya dengan cara merendahkan diri di
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita harus berada dalam kuasa tangannya, karena hanya di dalam tangannya ada keselamatan. Tangan Tuhan yang kuat. Konsep orang Yahudi tentang tangan Tuhan yang kuat ini dilatar belakangi oleh peristiwa penyelamatan mereka dari tanah Mesir. Bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40 sampai dengan 41 di situ dengan jelas. Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bebas. Mereka lemah. Mereka pasrah dengan keadaan mereka pada saat itu. Pada waktu yang telah ditentukan untuk mereka bebas, datanglah sang penolong bagi mereka. Datanglah tangan yang kuat untuk membebaskan mereka. Tangan yang kuat itu adalah tangan Tuhan itu sendiri. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat lagi dalam kitab Keluaran, bagaimana tangan Tuhan memberikan tulah demi tulah kepada mereka. Kita bisa melihat, kita bisa membaca dengan jelas di dalam Keluaran pasal 7 sampai dengan Keluaran pasal 11. Di situ Tuhan memberikan kepada mereka tulah-tulah. Tulah yang pertama yang Tuhan berikan adalah air menjadi darah. Kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat pikat. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Keenam, barah. Ketujuh, hujan es. 8, belalang. 9, gelap gulita. Dan yang ke-10, anak sulung mati. Bahkan hingga sampai kepada anak sulung hewan pun semua mati. Dan bukan hanya tulah saja yang terjadi atas bangsa Mesir. Melainkan Tuhan juga menenggelamkan mereka, seluruh pasukan Firaun di tengah-tengah laut Teberau di saat mereka mengejar bangsa Israel. Laut Teberau yang terbelah itu menjadi kuburan massal bagi mereka. Jelas tercatat di dalam Keluaran pasal 14. Betapa kuat tangan Tuhan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekuatan Firaun dihancurkan olehnya setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa hasilnya? Apa yang kita dapatkan? Jelas, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, setelah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, apa yang kita dapatkan? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, hasil yang kita dapatkan di saat kita menyerahkan diri seutuhnya ke dalam tangan Tuhan tidak sia-sia. Kita direndahkan oleh manusia, tetapi pada waktu yang telah Tuhan tentukan, tangan Tuhan itu sendiri yang akan meninggikan kita. Kita harus menghargai dan memanfaatkan segala potensi, namun jangan pernah membanggakan diri karena semua itu. Karena di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, yang kedua yang dilakukan di saat menghadapi masa sulit, yang kedua kita lihat di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara
kamu. Jadi yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran di hadapan Tuhan. Jika kita lihat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekhawatiran artinya perasaan takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Intinya adalah takut, merasa tidak pasti terhadap masalah yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi pada masa yang akan datang, tetapi sudah dijadikan beban masa kini. Dengan kata lain adalah suatu beban yang belum pasti, tetapi sudah dianggap pasti. Oleh sebab itu, baik sudah terjadi ataupun belum terjadi, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperkara. Tuhan yang memelihara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalimat ini dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Israel, yaitu bagaimana Tuhan sanggup memeliharakan mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Bangsa Israel menghabiskan waktu selama 40 tahun berkelana di padang gurun. Namun dengan sempurna Tuhan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi mereka. Bayangkan, di tempat yang kering, Ia menyediakan air. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6 di situ dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tuhan menyediakan air bagi mereka. Itu tanah kering, tanah gersang. Istilahnya tidak ada kehidupan. Tetapi justru di mana kita merasa tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Jika Tuhan yang berbicara, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di sana. Tuhan akan memberikan air kepada mereka. Sehingga bangsa itu dapat minum air sepuas mereka. Dan bukan hanya air yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan juga menyediakan makanan mana kepada mereka selama 40 tahun lamanya. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35 di situ dikatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan memelihara hidup kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Di padang gurun yang kita katakan tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan. Selama 40 tahun, bangsa ini tidak pernah mengganti pakaian mereka. Bahkan juga tidak pernah mengganti alas kaki mereka. Tapi Tuhan sudah menjanjikan yang terindah bagi mereka. Di dalam ayat firman Tuhan di situ dikatakan dengan sangat indah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Secara logika, secara manusia, masa 40 tahun itu pakaian di badan, alas kaki yang kita pakai tidak rusak? Itu pikiran kita secara manusia. Tetapi kalau kita berpikir secara pikirannya Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kita? Yang penting kita berserah, kita taat, tunduk kepada perintah Tuhan. Maka janji firman Tuhan akan menjadi ya dan amin bagi kita. Luar biasa. Pakaian mereka tidak menjadi buruk di tubuh mereka. Dan kaki mereka tidaklah menjadi bengkak. Selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Luar biasa pemeliharaan Tuhan.
Satu bangsa dipeliharanya dengan sangat sempurna. Sempurna sekali. Kekhawatiran merasuki semua bidang kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita khawatir tentang makanan, pakaian, keuangan, keamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini kita sedang digoncang oleh wabah penyakit yang begitu menakutkan bagi semua orang. Inilah saatnya iman kita diuji. Inilah saatnya kesetiaan kita teruji. Di saat yang gentir ini, kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Sampai di mana kita menjadikan Dia sebagai pertahanan kita? Kita harus ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu takkan terjadi tanpa seizinnya. Jadi jangan kita pasrah dengan keadaan, tetapi mari lawan dengan iman yang teguh. Karena janji firman Tuhan, ya dan amin, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepadanya. Dan yang ketiga, yang dilakukan di saat kita menghadapi masa-masa sulit, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita melawan dia dengan iman yang teguh. Yang harus kita lakukan adalah kita harus melawan si iblis. Segala sumber permasalahan akan digunakan iblis sebagai sarana untuk menjauhkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Masalah penyakit, ekonomi, keluarga, harga diri, semua itu dapat dijadikan iblis sebagai sarana untuk menjatuhkan kita, menuduh kita, bahkan memfitnah atau memutarbalikkan fakta sehingga menjauhkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Semua itu membuat manusia bimbang sampai akhirnya tidak lagi mempercayai kasih-Nya. Iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ia telan. Rasul Petrus telah menasihatkan kita agar kita bisa melawan tipu muslihatnya iblis. Kita harus lawan dengan iman yang teguh. Tidak sendirian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penderitaan hidup ternyata bukan hanya kita alami seorang diri. Semua saudaramu, di ayatnya yang ke-9 terakhir di situ dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan berkecil hati bahwa semuanya itu Tuhan uji. Masalah yang menimpa bangsa kita saat ini bukan hanya kita yang merasakan, tapi semua bangsa di muka bumi ini merasakan penderitaan yang sama. Kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita untuk mengatasinya? Kita pasrah? Kita diam? Atau kita datang kepadanya dan menyelidiki hati kita dan mengizinkan Dia untuk berperkara dalam hidup kita? Itulah jawabannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari berpasrahlah di bawah tangan yang kuat. Karena kita tidak sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ada seorang anak sedang bermain dengan seekor katak. Ia memasukkan katak ke panci yang berisi air panas. Katak itu pun melompat menghindari air panas tersebut. Kemudian diambilnya kembali katak itu dan dimasukkannya ke dalam panci. Yang kali ini panci ini berisi air dingin. Katak itu pun tenang. Tampak ia menikmati berendam di air dingin itu. Perlahan demi perlahan panci itu dipanaskan.
Ternyata katak itu pun tetap diam, beradaptasi dengan suhu panas yang sedikit demi sedikit mulai memanas. Namun sekian lama ia masih mampu beradaptasi. Tapi sampai ketika air itu mendidih Bapak Ibu, dan ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melompat. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada katak itu? Katak itu pun mati. Nah, demikian juga tipu daya iblis. Iblis juga memiliki prinsip yang serupa dengan apa yang dilakukan anak kecil ini. Terkadang sebelum mangsa si iblis ini, yaitu kita orang percaya, sebelum ia tindas dengan kuat, ia menjanjikan hal-hal yang manis, yang membuat kedagingan kita nyaman, membuat kedagingan kita enak, dan melupakan segalanya. Iblis menjadikan kita tidak berdaya sama sekali. Dan di saat ketidakberdayaan kita itu, ia mulai bekerja. Iblis mulai bekerja dalam diri kita. Seperti sebagaimana anak tadi mulai memanaskan air perlahan demi perlahan hingga air itu mendidih dan si katak pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis akan menggunakan perkara-perkara kecil, konflik-konflik sepele yang akhirnya bertumpuk hingga mematikan iman kita, memutuskan tali doa-doa kita, memisahkan kasih kita. Tapi jangan takut, karena ada firman-Nya yang menguatkan kita dan firman-Nya yang berpihak kepada kita. Lewat nasihat Rasul Paulus kepada kita, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan biarkan kita terjebak oleh tipu daya iblis. Jika saat ini kita sedang menderita karena menghadapi masa sulit, telah melakukan segala cara, telah berjuang mempertahankan iman kita, inilah saatnya kita berserah kepada Tuhan. Percayalah, Ia akan memulihkan kita. Hidup yang sulit tidak cukup hanya untuk direnungi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau kita sesali, juga tidak bisa dihadapi dengan kemampuan kita sendiri. Namun bagaimana supaya kita bisa menjadi tangguh, bahkan menjadi seorang pemenang? Hanya satu cara, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran di hadapan-Nya. Lawanlah segala tipu daya si iblis dan mohonkan pemulihan dari Allah. Tangguh dalam menghadapi masalah. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dalam kita menyerahkan segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Setelah Tuhan memelihara hidup kita, Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang melawan segala tipu daya iblis itu. Ia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ia selalu menopang kita. Di saat kelemahan kita, di saat kita lemah, di saat kita jatuh, dan di saat kita berserah, katakan, Tuhan, selidiki hatiku. Ini aku. Bebaskan aku. Dan lakukanlah pemulihan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, jika kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah setiap firman-Mu dapat menguatkan kami. Terlebih-lebih Tuhan, menguatkan iman kami dalam menghadapi masa-masa sulit di dunia saat ini, yang sedang menggoncang iman kami, yang membuat kami takut. Tapi biarlah firman-Mu yang kembali menguatkan kami, membuang setiap rasa khawatir kami. Karena di saat kami khawatir,
Ada tangan Tuhan yang menguatkan kami. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, Tuhan datang memeluk kami. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan yang melawan setiap tipu daya iblis. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin.